Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang Newton Law atau yang disebut sebagai hukum Coulomb. Hukum Newton. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hukum Newton? Orang yang pertama kali menyampaikan atau mengemukakan tentang hukum Newton ini adalah seorang fisikawan termuka, yaitu Sir Isaac Newton, di mana dia menyampaikan bahwa sebuah benda yang semula diam akan bergerak jika dikenai suatu gaya. Nah, hukum Newton ini menjadi dasar dinamika yang merumuskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda. Dan hukum Newton ini terdiri dari 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Penjelasannya bagaimana? Mari kita lihat penjelasan dari masing-masing hukum. Hukum Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa jika resultan gaya pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Atau ini disebut juga dengan hukum kelembaman. Nah, secara matematis, karena tidak ada gaya yang bekerja, maka sigma F-nya sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan sigma F? Sigma F ini adalah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Tidak hanya satu, mungkin bisa lebih dari satu, atau banyak. Bahkan arahnya pun juga bisa berlawanan. Kemudian penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, inilah peristiwa hukum Newton 1 Newton di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita perlu menggunakan sabuk pengaman? Agar ketika terjadi pengereman ini dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam. Dan ketika ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, dalam hal ini adalah orang, maka dia akan mengalami pergerakan. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini mobil yang mula-mula diam dan ternyata tiba-tiba bergerak. Maka orangnya dari gambar ini bergeraknya itu dengan kecepatan yang ekstrim. Akhirnya orang yang ada di dalam bis justru dia akan terdorong ke belakang. Sama halnya dengan ini yang ketiga ini, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini contoh seorang pengendara motor, dia mengenakan motor yang tiba-tiba diring. Justru dia akan terdorong ke depan. Ini dari penjelasan untuk peristiwa hukum 1 Newton. Bagaimana penjelasan tentang hukum 2 Newton? Yaitu sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap gaya atau F dan berbanding terbalik terhadap massa. Nah, maka secara matematis hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A, di mana F adalah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tersebut, M massa benda, dan A adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Seperti apa nih aplikasinya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Peristiwa hukum 2 Newton, ini mendorong meja, yang di sini dengan massa mobilnya itu 700 kg dan yang massanya 2600 kg, ini akan membutuhkan gaya yang berbeda. Dari mana gaya yang berbeda ditunjukkan di mana? Ini kita perhatikan besarnya gaya. Digambarkan dengan garis, ini garisnya lebih pendek, sedangkan pada mobil yang merah ini garisnya lebih panjang. Garis yang lebih panjang ini menunjukkan bahwa gayanya adalah semakin besar. Kayak gitu. Jadi dengan massa besar, ini gaya yang dibutuhkan lebih besar. Sedangkan massanya lebih kecil, gaya yang dibutuhkan lebih
kecil, seperti itu. Begitu pula dengan mendorong meja. Kalau ini tidak mampu didorong oleh satu orang, mungkin akan dibantu oleh 2 orang. Kemudian ini adalah hukum 2 Newton. Kemudian kita akan lihat penjelasan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun arah yang dihasilkan akan berlawanan. Atau sering disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Hukum 3 Newton tadi disebut sebagai hukum aksi reaksi. Kenapa? Karena gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Apa maksudnya tanda min di sini? Tanda min di sini ini maksudnya adalah arahnya berlawanan. Seperti itu. Jadi kalau hukum 1 Newton tadi disebut sebagai hukum kelembaman, maka hukum 3 Newton disebut sebagai hukum aksi reaksi. Ada gaya aksi akan menimbulkan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Bagaimana penjelasannya atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ini bisa kita amati. Ada gaya aksi, ada gaya reaksinya. Gaya reaksinya apa? Gaya geseknya. Gaya aksinya adalah yang mendorong meja. Kemudian peluncuran roket, ada gaya aksi, ada gaya aksinya, ini adalah gaya beratnya, reaksinya adalah terdorong ke atas. Seorang main tarik tambang, kemudian seorang yang menggunakan anak panah. Nah, ini adalah penjelasan dari peristiwa hukum 3 Newton yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ini tadi adalah penjelasan tentang hukum Newton, baik hukum 1, 2, 3 sudah selesai, maka yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Ya, saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.